sampai selesai. Insya Allah. Kemarin tidak baca karena kami ngaji itu ke Surabaya. Saya kemarin jumpa dengan salah satu pengurus cabang Tilawati di Sidoarjo. Pengurus cabangnya Tilawati. Beliau punya pondok juga. Cerita tentang metode. Tanya metode. Gimana caranya? Pakai metode apa? Saya jawab pakai metode Tilawati. Dan saya ceritakan bahwa di sini ini Tilawati paling lama 2 bulan. Dari nol putul, tidak tahu sama sekali 2 bulan. Heran dia, masa 2 bulan? 2 bulan biasanya itu kan normalnya itu kalau Tilawati itu 1 bulan 2 bulan 1 jilid. Di sini malah 2 bulan tidak sampai kata saya. Ada yang hanya 1 bulan 9 hari. Akhirnya tidak masuk akal. Ukuran seperti itu sakti katanya. Mengajarnya sakti kalau segitu. Akhirnya saya perlihatkan. Ini awal anak baru masuk. Diperlihatkan Facebook saya. Tanggalnya ini. Tanggal selesainya ini. Setoran pertama ini. Setoran kedua ini. Diperlihatkan. Akhirnya sampai ikut ke warung kopi. Setelah ngaji. Minum kopi lagi. Sakti kalau begitu katanya. Akhirnya saya pas takok. Untuk mempromosikan 2 bulan bisa baca Quran itu takut saya. Jadi saya kalau ngomong sekarang, biasanya anak-anak yang sebelumnya tidak sampai 2 bulan bisa baca Quran. Ini kalau sekarang seperti itu. Kenapa? Mungkin memang bisa baca 2 bulan itu bukan karena metode, memang anugerah dari Allah Ta'ala. Memang fadl dari Allah Ta'ala yang Allah karuniakan kepada pondok kita. Karena Imam juga, Im itu walaupun lama, tapi kan lama di rumah itu. Pulangan itu, prei itu. Hingga 4 bulan. Pas golongannya Royan, siapa? Aidil, itu hanya 40 hari yang paling lama itu Royan itu 45 hari. Yang sekarang yang teman-teman ini siapa namanya? Sama Fauzi dan Alfa itu malah hanya 1 bulan 9 hari. Lihat kan. Yang anak pertama yang dulu ini. Karena ada semua. Memang sengaja santri mengaji pertama itu saya dokumentasikan ke Facebook agar tidak hilang begitu. Tanggalnya pun tidak hilang. Jamnya pun tidak hilang gitu. Jadi kita akan baca ini, tajwid ini dengan sampai selesai. Selesai insyaallah. Setiap hari kalau saya masih ya Allah diberi kesehatan akan saya baca. Hukum nun mati atau tanwin ini sudah masuk hukum. Kalau kemarin kita membahas masalah harokat, akan fathah, dhammah, kasroh, ikhtilas dan sebagainya. Kita akan membahas tentang tentang hukum huruf. Hukumnya yang dimaksud hukum itu adalah nun mati atau mim mati. Itu yang maksud hukum. Ahkamul huruf biasanya itu hukum-hukum huruf. Selain itu, biasanya tidak disebut hukum. Tetapi disebut hukum juga, tapi hukum lain, hukum mat. Ada hukum mat, ada hukum waqaf. Hukum juga itu disebut hukum. Bukan hukum huruf. Ada ahkamul huruf, ada ahkamul maddi, ada ahkamul waqfi wal ibtida. Dalam ilmu tajwid seperti itu. Selain itu disebut disebut makharij dan sifatul huruf, bukan hukum. Ya. Jadi kalau hukum huruf ya ada nun mati atau mim mati itu. Ya. Nun mati tahu. Sekarang bacaan idhar, pertama bacaan idhar.
nun mati atau tanwin hukumnya ada 4 apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Libata itu. Ya, tadi sudah bacakan. Libata sajim haqa zal ra zai sin shin sad dhatta dha ain ghin faqaf kaf lam mim nun wa huwa lam alif. Ya, itu bertemu dengan itu hukumnya ada 4. Pertama izhar, idgham, ikhfa dan iqlab. Izhar artinya terang. Terang bagaimana ya Mus terang? Terang maksudnya terang berbunyi nun. Ya, terang artinya terang berbunyi nun. Tanwin itu nun juga. Ya, tanwin itu adalah nun juga. Tapi yang tidak berbentuk nun. Ya, tanwin itu adalah nun mati yang ada di akhirnya kalimat isim. Itu nun tanwin itu. Ya. Jadi cara baca izhar nun mati itu harus jelas, maksudnya jelas, mengeluarkan nun dengan bentuknya nun. Jago bain mengeluarkan nun dengan berbentuk nun. Agar berbentuk nun, ya, maka cara baca izhar itu harus mengeluarkan nun dari makhrajnya sendiri. Tanpa tawallud, tanpa saktah, dan tanpa sifat-sifat tambahan. Itu cara baca izhar. Jadi cara baca izhar itu mengeluarkan nun, mengeluarkan huruf dari makhrajnya sendiri tanpa tawallud, tanpa saktah dan tanpa guna tambahan. Gimana ya maksudnya? Pertama tanpa tawallud. Iman dulu mahir sekali itu, ya. Tawallud contoh seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini tawallud. Ada nanya hidup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lamnya hidup itu. Ya. Ini tawallud namanya. Tawallud itu, kenapa ada tawallud? Karena sebelum nunnya dimatikan, lidah tidak lepas. Sebelum pindah kepada huruf ain atau huruf sebelumnya, setelahnya, itu tidak dimatikan. Matinya kurang sempurna. Memindahkannya tidak sempurna. Karena tidak sempurna, ketika pindahnya itu masih ada suara. Begitu ada suara, maka masih berbentuk. Contoh seperti ini. Fa'amma man a'ta. Berbentuk anunya itu. Kenapa? Nya masih beda. Seperti itu. Tapi fa'amma man a'ta. Nah bunyi itu. Fa'amma man a'ta. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Kalau masih hidup nunnya, masih ada bunyinya, ketika dipindahkan itu berbunyi. Makanya tidak harus jelas seperti itu. Ini juga tawallud bunyinya seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. Ini tawallud juga. Ketika baca nun, ketika baca ain, nunnya masih gandeng, bunyian nun dan ain itu bergandeng. Ini banyak ini. Siratal ladzina an'amta. Ini tawallud. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Matikan dulu, nunnya dimatikan, baru mengucapkan ain. Seperti itu, insya Allah tidak akan berbunyi. Itu tawallud namanya. Ada yang saktah. Yang dimaksud saktah, ya. Di sini yang dimaksud saktah bukan saktah mahdhah. Ya, ada mahdhah kemarin kita bahas mahdhah itu. Saktah di dalam Al-Qur'an, berarti dalam Al-Qur'an ada 3.
Ya. Berhenti dalam Al-Quran ada 3. Pertama ada koto namanya. Koto itu berhenti suatu keluarladib. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Itu kotor namanya. Hukumnya bagaimana? Kalau bukan lagi, sunat lagi baca tawud dan bismillah. Nah, kalau baca ini. Atau wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Mari. Ini kotor namanya. Kalau sudah niat kotor, walaupun sebentar, sunat ta'awud dan sunat baca basmalah. Paham ya? Seperti itu. Ini namanya koto. Ada yang namanya wakaf. Wakaf ini berhenti sejenak hanya untuk mengambil nafas. Wakaf namanya. Siratal alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini kan namanya wakaf kalau seperti itu. Paham ya? Wakaf. Ada yang namanya sakat. Namanya sakat. Sakat ini berhenti sejenak tanpa nafas. Berhenti sejenak tanpa nafas. Ini namanya sakat. Sakat ada 2. Ada sakat mahdoh, saktatun mahdoh, berhenti murni, sakat mahdoh. Ada saktatun khafifah namanya. Nah, sakat mahdoh ini seperti ini contohnya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini sakat namanya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Ada jeda tapi tidak bernafas. Rahman. Qalu ya wailana man ba'athana hadza. Oh iya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Bagaimana? Min marqadina hadza. Mimmarqadina hadza mawaddanar rahman. Ya. Yang sakatnya di mimmarqadina. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Ini wakaf namanya sakat mahdhah. Ada yang sakat khafifah. Sakat khafifah itu berhenti sejenak kurang dari lamanya sakta mahdhah itu 2 harokat. Lamanya sakta mahdhah itu dua harokat. Kalau kurang dari 2 harokat namanya saktatun khafifah. Saktatun khafifah di dalam cara membaca idzhar itu tidak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh itu. Namanya sakta khafifah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini sakta khafifah. Ini tidak boleh berhenti ya huruf itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini sakta. Ya, lam juga yang disaktakan contoh seperti Alhamdulillahi rabbil alamin. Dulu yang bacaan seperti itu, bacanya orang-orang dulu itu. Orang dulu bacanya seperti itu, Pak. Bacanya orang dulu seperti ini. Nah. Dengan alasan dengan alasan idhar. Mun idhar itu ngecit katanya. Ngecit ya. Ini tidak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini salah semua ini.
Ini namanya saktatun khafifah. Paham ya? Contoh lagi ya, contoh lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ini tidak boleh semua ini. Walahum azabun azim. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya ulangi ya, tidak boleh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Walahum azabun azim. Ini tak boleh. Walahum azabun azim. Tak boleh ni. Namanya saktatun khafifah. Yang benar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Qulubihim wa ala sam'ihim. وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sakat walahum adzabun azim. Ngerti? Nah, seperti itu. Ini caranya apa namanya? Cara baca idhar seperti itu. Jadi pertama tidak boleh apa? Tidak boleh tawallud. Nomor 2 tidak boleh. Nomor 3 tidak boleh unnah. Unnahnya ditambah. An'amta alaihim. Sebetulnya sudah idhar itu, cuma idhar yang salah. Ya. Ini yang idhar yang berguna itu, contohnya seperti orang yang menganggap bacaan ikhfa. Ya. Sebetulnya bacaan ikhfa itu, contohnya seperti ini. Aduh. Contohnya seperti ini. Ini bacaan idhar, bukan bacaan ikhfa. Jangan lupain. Jangan lupa ini bacaan idhar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bacaan seperti itu, model bacaan seperti itu bukan model bacaan ikhfa. Itu bacaan idhar. Kenapa? Sebab karena sudah mengeluarkan nun dari makhluknya sendiri. Dengan jelas berbunyi nun. Min syarri ma khalaq. Cuma ditambah hunnah. Jadi itu namanya idhar bihunnah. Idhar bihunnah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Itu namanya izhar bigun, bukan ikhfa. Ikhfa bukan seperti itu. Kenapa? Sebab karena itu mengeluarkan nun dengan jelas. Kena jelas, kena dikeluarkan dari makhluknya sendiri. Paham sahabat ya? Idhar. Idhar apa? Nun mati dibaca idhar apabila bertemu dengan huruf halak. Huruf yang sudah ditenggorokan. Ya. Huruf yang sudah ditenggorokan ini ada 6. Pertama yang paling bawah ini hamzah. Ya. Di atasnya sedikit atau bergandeng, ini hilaf ulama. Ya. Ya, ulama huleh hilaf. Ada yang mengatakan pertama hamzah, di atasnya ha, di atas lagi apa nama? Di atas lagi ha, di atas lagi ain, di atasnya lagi kha, di atasnya lagi ghin. Tapi ada yang mengatakan pertama ha dan hamzah, paling bawah. Ha dan hamzah. Maka cara baca hamzah itu harus betul-betul dari bawah, jangan di atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kata sedikit.
Iyyaka na'budu wa iya. Ini bukan hamzah itu. Makhrajnya ain itu. Paham ya? Pertama hamzah dan ha. Ya. Di atasnya lagi ain sama ha. Di atasnya lagi ain sama ha. Di atasnya lagi baru kha sama ghin. Jadi apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 6 itu yang kemudian disebut dengan istilah huruf halak, huruf tenggorokan, maka wajib dibaca izhar. Contoh seperti fa amma man a'ta. Coba. Fa amma man a'ta. Lagi. Fa amma man a'ta. Ya. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. 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 Qawlan ghayra alladhi qila lahum. Qawlan ghayra alladhi qila lahum. Masih ada yang metal nunnya itu ya, lamnya ya. Qawlan ghayra alladhi qila lahum. Qawlan ghayra alladhi qila lahum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Udah cukup dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Insyaallah lanjutannya besok idgham. Bukan bukan dilambat-lambatkan, sebenarnya kami ingin cepat. Cuman idgham ini pembahasannya banyak. Ada idgham kabir, ada idgham shaghir. Yang idgham shaghir ada dua idgham ada dua. Kabir shaghir. Yang shaghir ada dua. Ada yang tam, ada yang nakis. Yang idgham tam ada dua. Ada yang biguna, ada yang bila guna. Yang nakis ada dua. Ada yang biguna, ada yang bila guna. Jadi pembahasannya banyak nanti. Karena kalau kita tidak bisa idhar, tidak bisa idgham, tidak bisa membedakan idhar, tidak bisa membedakan idgham, kita tidak akan bisa membaca ikhfa dengan baik. Makanya insya Allah besok saja. Dah, baca izin.